selesai. Selanjutnya di sini saya akan mengabsen, tapi di sini ada yang tidak hadir? Ada semua ya. Jadi saya absen dulu. Dengarkan namanya baik-baik. Yayat Kusmina, Esti Damayanti, Anugrah, Ramadan Saputra, Fakita Ibra. Oh, hadir semua ya. Ini dua orang kenapa ketawa terus? Kenapa? Ibu tidak mau siswa saya kalau saya menjelaskan di depan itu kayak ketawa-ketawa. Apa yang diketawakan? Ini dua orang saya dengan siapa ini? Ramadan Saputra. Oke, jangan begitu ya. Saya lanjut lagi. Sebelum saya lanjut, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dengarkan baik-baik, tujuannya itu kita mempelajari. Oh tidak, saya terlebih dahulu saya memperkenalkan atau judul baru, yaitu adab menggunakan media sosial. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang adab menggunakan media sosial, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu menganalisis pengertian adab menggunakan media sosial, dan yang kedua itu maaf, salah, tadi ini punyanya Sambil Handayani. Yang pertama itu tujuan kita tadi menjelaskan adab menggunakan media sosial, yang kedua itu menjelaskan dari nakli adab menggunakan media sosial, dan yang ketiga itu menganalisis adab menggunakan media sosial. Oke. Oke, sebelum saya lanjut, sebelum saya lanjut mengenai materi kita, yaitu adab menggunakan media sosial, saya tanya dulu. Pekan kemarin kita mempelajari materi apa? Ada yang ingat? Jujur. Apa? Jujur. Ya, bisa jelaskan apa itu pengertian jujur sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Ada yang lain? Jujur. Oke, Adi Sarila. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan, Bu. Oke, baik. Berarti masih diingat ya materinya minggu lalu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang adab menggunakan media sosial. Ada yang punya penghapus? Oke, baik. Materi kita kali ini mengenai adab menggunakan media sosial. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau tanya dulu, apa sih yang kalian pikirkan atau kalian lihat pertama mengenai tentang media sosial? Yang ada di pikiran kalian itu mengenai, apa sih itu media sosial? Ada yang tahu? Maksudnya kayak pertama kalian mendengar ini media sosial itu apa sih? Apa? Oke, bagus. Ada yang lain? Yang pertama tadi Adik Anggun menjelaskan mencari informasi, ya betul, salah satunya itu. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan jelaskan lebih
dalamnya lagi supaya kalian paham. Kemudian di sini kita akan juga membahas pengertian adab menggunakan media sosial. Nah, di sini secara bahasa adab artinya adat istiadat atau suatu yang menunjukkan kebiasaan etika atau pola pikir yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Nah, secara umum juga istilah adalah suatu kebiasaan atau tingkah laku seseorang ketika menggunakan media sosial. Nah, saya lanjut lagi. Sedangkan media sosial ini yakni berbasis internet yang kemungkinan mempunyai kesempatan untuk berinteraksi. Seperti kayak kita main WhatsApp, itu kan salah satu interaksi ya. Nah, interaksi untuk mengetahui komunikasi. Nah, kemudian dirinya dari khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong presesi atau interaksi dengan orang lain. Nah, tadi yang saya jelaskan seperti WhatsApp itu kan salah satu aplikasi kita menggunakan media sosial ya. Oke, selanjutnya di sini kan tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian. Nah, kedua ini tentang pentingnya adab menggunakan media sosial. Nah, ini paling penting ya. Kita kan sebagai pengguna media sosial kayak sembarang kita pakai toh, maksudnya kayak tidak menggunakan adab itu dengan baik. Jadi kita harus menerapkan adab itu di kehidupan kita. Maksudnya jangan sembarang kita menggunakan media sosial itu dengan hal yang buruk. Nah, di sini kalian bisa lihat media sosial ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ini apa ya? Kayak bisa dibilang dari bangun tidur sampai tidur kembali itu mungkin kayak misalnya kita bangun tidur pasti kita lihat HP. Pasti di sini semua pasti begitu ya, kayak bangun tidur pasti lihat HP. Tapi itu juga ada salah satu dampak positif. Ada salah satu dampak positif, maksudnya kayak kita kan sebagai mahasiswa pasti lihat di grup, oh masuklah jam berapa. Nah, itu ada salah satunya juga. Nah, kemudian di sisi lain media sosial ini juga dapat berdampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu seperti ada hoaks, ujaran kebencian, ada perkelahian, ada pornografi, kemudian ada terorisme. Itu adalah salah satu dampak negatif dari media sosial. Itu juga harus kita jauhi ya, itu hal-hal yang sangat negatif. Oke, sebelum saya mengangkat mengenai dalilnya, di sini ada pertanyaan mengenai ada menggunakan media sosial atau ada yang kurang dipahami, silakan. Berarti, iya Bu. Baik, ada menggunakan media sosial itu harus kita pahami dulu. Kita sebagai generasi sekarang kita harus pandai-pandai mengetahui mencari informasi terlebih dahulu, maksudnya yang jelas dulu. Kayak misalnya hoax, kayak misalnya jangan dulu kita percaya kalau belum ada kebenarannya begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada berarti semua sudah paham ya mengenai pentingnya ada menggunakan media sosial. Sudah paham? Coba. Kalau sudah mengerti kan semua tadi bilang sudah mengerti. Atau mengerti berarti sudah paham. Nah, saya mau tunjuk. Ini saya acak ya. Yang saya lihat mukanya tidak perhatikan sama sekali. Karena Sari ya. Baru masuk Bu. Oh. Ramadan Saputra, karena baru tadi ini dari ibu masuk dia itu kayak ketawa-ketawa, saya nggak tahu apa yang diketawain. Apa yang kamu ketahui tentang ada penggunaan media sosial? Apa? Kenapa tidak tahu? Itu tadi makanya saya bertanya, ada yang belum mengerti tadi, ada yang bersambung, ada yang bilang belum mengerti Bu. Berarti sudah paham nih. Di sebelahnya. Apa Bu? Pentingnya menggunakan media sosial itu pentingnya ada menggunakan media sosial itu kita harus mencari informasi yang baik dan mudah terpengaruhi dengan berita-berita hoax. Oke, berikan aplaus kepada
Al-Quran juga terdapat hadis atau terdapat dalil nakli tentang menggunakan media sosial yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, siapa di sini yang bisa bacakan ayat tersebut? Saudari Adi Karamila bisa baca? Kepada Adi Kamila. Nah, di sini juga yang artinya dari Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya wahai orang-orang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa berita, maka kamu telitilah dengan kebenarannya terlebih dahulu sebelum kalian mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Nah, yang dimaksud dari ayat tersebut ini, maksudnya ketika orang tadi yang sama juga tadi yang saya jelaskan di awal, ketika ada yang datang bilang, ada ini dia menggunakan pil narkoba ini, itu saya contoh dari ayat ini misalnya, dan menggunakan pil narkoba ini, terus kalian gampang dipercaya, oh iya kak, astaga, berarti menggunakan ini narkoba, ternyata padahal tidak begitu ya. Jadi lebih baiknya kalian sebagai pengguna media sosial pandai, maksudnya kalian cari dulu kebenarannya baru bisa kalian percaya apakah benar atau tidak. Nah, begitu dari arti ayat tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ada juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang mengarahkan dan menggunakan media sosial itu sebagai berikut. Yang artinya dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As keduanya itu berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Dia bertanya, Muslim mana yang paling baik? Nah, beliau ini menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari genggaman lisan dan tangannya. Nah, yang dimaksud kita garis bawahi, yang dimaksud dengan gangguan lisan dan tangannya ketika kita menggunakan media sosial itu tangan kita ya, karena disitu kan dia bilang gangguan lisan dan tangannya, tangannya. Yang pertama itu kayak kita harus pandai-pandai mengetik hal-hal positif di media sosial, jangan sembarang kita mengetik hal-hal yang negatif. Kemudian lisan, nah ini juga salah satu lisan kita atau ucapan kita kepada media sosial, maksudnya jangan juga sembarang kita kayak misal ya kita voice note kayak bilang bicara kotor, begini-begini, itu tidak boleh. Nah, itu adalah salah satu gangguan lisan yang tidak boleh kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Oke, sampai di sini sudah dipahami mengenai ada menggunakan media sosial. Berarti sudah paham semua ya? Ya, Bu. Nah, di sini saya akan menunjukkan gambar. Nah, di sini kalian sudah di sini Ibu menampilkan gambar 5. Ini mungkin adalah aplikasi beberapa yang sering kita gunakan di kehidupan kita. Ada aplikasi apa yang pertama, dia tahu? TikTok. Berarti di sini pengguna TikTok semua. Kedua Facebook, yang ketiga ada WhatsApp, yang keempat ada YouTube, yang kelima ada Instagram. Nah, aplikasi ini mungkin sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari saya. Oke. Baik, sebelum saya membagi kelompok, saya bertanya dulu. Sudah dipahami atau belum? Karena jangan sampai saya sudah membagikan kelompok kalian belum paham. Sudah, Bu. Berarti mengerti semua ya? Iya, Bu. Oke, di sini selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Nah, pembagian kelompok kita di sini yaitu tergantung dari umur. Nah, dengar baik-baik ya. Saya tulis di papan dulu baru saya jelaskan supaya kalian mudah dipahami.
Oke, perhatikan di depan supaya jangan ada lagi yang bertanya. Nah, di sini Ibu akan membagikan kelompok sesuai umur. Karena kan kayak bosan juga kayak menghitung kayak persamaan itu kan kayak bosan juga. Jadi saya mau beda dari yang lain. Kenapa saya memilih metode ini? Supaya saya bisa tahu semua maksudnya kebanyakan umur berapa gitu ya. Toh, supaya Ibu tahu toh. Iya, Bu. Ya toh, supaya tahu umur berapa ini. Dengan siapa tahu pemikirannya beda-beda toh, umur 20 sampai 25. Dan sampai lebih bagus pemikirannya ini dibanding yang kita punya berarti saya. Ya, Oke, saya bagi silakan lihat di papan supaya jangan ada yang keliru. Umur 20 sampai 21 itu kelompok 1 bagian kanan saya. Kelompok 2 itu 22 dan 23 kelompok 2 dan yang laki 24 sampai 25. Cepat. Tadi itu sampai 2 menit. Bayangkan. Tidak bersuara. Oh ya, 20 sampai 20 saja, habis itu 21 sama 22. Oh iya, karena 21 sendiri tidak, nanti saya belum masuk.
minta saya satu kelompok itu 3 orang yang jawab. Kan banyak anunya toh, kayak contoh-contohnya. Coba saya kasih sekarang 1 menit dari sekarang, karena ibu akan tunjuk beracakan. Jadi kalian harus pahami dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Dibaca semua karena saya akan tunjuk. Saya tidak akan suruh kalau saya tidak akan suruh kamu maju. Sudah? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Berarti sudah dipahami ya mengenai soalnya? Sudah, Bu. Siapa yang mau menjawab? Persilahkan. Di notenya yang bisa jawab yang tadi Ibu jelasin itu kan pertanyaan tadi Ibu buat dari materi Ibu sendiri. Apakah kalian itu tadi paham atau tidak? Makanya tadi Ibu kasih pertanyaan itu sama tadi yang Ibu jelaskan. Oke, di sini Ibu akan kasih hadiah jika yang menjawab pertanyaan dari kertas itu. Saya misalkan dari kelompok 3. Ya. Membaca soal supaya ada dengar teman-teman toh. Ini enggak bisa saja. Pertanyaannya, ketika kamu mendengar berita hoax, apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya mendengar berita hoax, yang pertama adalah saya akan memverifikasi beritanya, apakah ini benar atau tidak. Tidak boleh langsung percaya dan menyebarkan. Dan sebaliknya saya akan mencari tahu berita yang tepatnya dan menyebarkan berita yang lebih tepat. Baik, aplaus pada temannya. Karena tadi adik kakak jelas sudah menjawab, saya kasih hadiah. Selanjutnya dari kelompok lain ada yang ingin menjawab? Ada menjawab di sini. Ayo, lagi pertanyaan. Kalian kalau saya dikasih semangat. Ya, cepat. Saudara Saidan. Baca soalnya nyari. Berdiri. Pertanyaannya ini, berikan contoh positif menggunakan media sosial dan apakah Anda sudah menerapkan di kehidupan sehari-hari secara. Yang pertama itu kalau kita menggunakan media sosial TikTok itu harus kita memberikan menonton video ceramah. Begitu kalau misalnya kita menggunakan media sosial Facebook itu banyak informasi yang ada di Facebook. Contohnya bisa juga kita menjual barang dan segala macam. Dan yang ketiga itu menggunakan WhatsApp. Kalau misalnya contohnya itu kalau misalnya habis paket nelpon biasanya kita bisa menggunakan WhatsApp. Oke, baik, tepuk tangan kepada temannya. 3. Saya tidak mau, semuanya harus jawab. Karena masih banyak saya mau, karena kan tadi kami yang sudah mengerti apa. Ayo, tadi kelompok 1 sudah, kelompok 3. Saya. Ayo. Jangan sama ya jawaban dari temannya tadi. Jangan cari di HP, Ibu lupa kasih tahu. Jangan cari di HP. Jangan cari di HP, Ibu lupa kasih tahu. Jangan cari di Google atau di mana. Baiklah, pertanyaannya itu ketika kamu mendengar berita hoax, apa yang akan kamu lakukan?
akan saya lakukan ketika saya mendengar berita hoax? Yang pertama di sini saya harus mencari tahu terlebih dahulu apakah berita itu benar-benar asli atau tidak. Oke, baik begini saja. Tepuk tangan kepada adik Erna. Baik. Selanjutnya kepada kelompok 2 karena belum ada tadi perwakilan yang Mengapa ada menggunakan media sosial itu sangat penting di kehidupan kita. Itu membangun hubungan yang baik. tepuk tangan kepada adik Erna. Makanya kalau yang mau gue yang jawab. Jangan kalian cuma lihat ini, masih banyak ini. Karena waktunya. Oke, saya mau lagi satu kelompok. Ini kata itu tadi sudah berapa? 2. Ini yang sama aku. Ini satu lagi kelompok ini saya beri kesempatan baru satu lagi. Ini yang mau. Baik, tadi pertanyaannya adalah berikan contoh positif menggunakan positif menggunakan media sosial. Jadi ketika kita ingin Kelompok 2 perhatikan membuat kue, kita bisa membuka sosial media. Pertama Facebook, kita melihat tentang resep-resep dan tutorial cara membuat kue seperti apa. Oke, kelompok 2 tadi. Kelompok 2 tidak ada? Kedua itu mengapa ada menggunakan media sosial itu sangat penting di kehidupan kita. Mengapa? Karena dengan adanya dalam sosial media itu maka akan tercegah dari terjadinya konflik. Oke, baik. Tepuk tangan kepada adik Sarmila. Oke, karena tadi sudah teman-teman kelompok sudah menjawab. Mungkin selanjutnya sebelum kita kembali ke tempat duduk, saya mau kasih es briefing karena tadi saya lupa kasih es briefing dari jawab. Mohon berdiri semua. Oke, berdiri semua. Saya harap berdiri semua sebelum kalian kembali di tempat masing-masing. Oke, perhatikan. Briefing kita kali ini yaitu lompat konsentrasi. Nah, apakah kalian di sini masih konsentrasi atau tidak? Ibu Novel. Oh, yang satu. Oh, contohnya. Kalau dengar, kalau saya bilang lompat 1 kali, kalian lompat 1 kali. Tapi jangan pakai tepuk tangannya, lompat. Kalau saya bilang lompat kedua, kalian 3 lompat. Kalau saya bilang lompat 3, kalian lompat hanya 2 kali. Paham? Saya bisa bilang. Dengar. Lompat 1 kali. Lompat 2 kali. Tidak lompat. Lompat 3 kali. Lompat 2. Nah, lompat saja. Oke, perhatikan teman. Saya acak cepat. Saya bisa lihat yang salah. Ya, Bu. Saya salah menyanyi. Bukan menyanyi. Dikasih kue. Kalau yang salah dikasih kue pasti mau salah semua. Iya, Bu. Iya, toh? Salah buat video kita.
ganjil, kelompok 2 itu absennya genap. Nah, dengarkan. Kalau absennya ganjil, tugasnya itu nanti kalian membuat poster mengenai bagaimana ada menggunakan media sosial. Dan yang kelompok 2 yang genap, kalian itu mengajak kebaikan beribadah lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti posternya kalian upload di media sosial dan linknya bisa dibagikan di WhatsApp grup kelas ya. Sudah dipahami dengan tugasnya? Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberi sedikit nasihat. Nasihatnya, kalian sebagai generasi muda jangan pernah putus semangat.